Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian pada hari ini. Saya ingin mengajak kita semua merenungkan bacaan pertama. Ya, tentu tidak dilepaskan dari konteks Injil, tetapi fokus kita adalah bacaan pertama yang dikutip dari kitab Nabi Yesaya bab 49 ayat 8 sampai 15. Namun yang menarik adalah 3 ayat terakhir, ayat 13, 14, dan 15. Apa yang dikatakan? Saya mulai permenungan ini dengan mengutip ayat 13. Ayat 13 menjadi ungkapan keluh kesah umat Israel pada masa itu sebagai umat terpilih dan disebut dengan sebutan Sion. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Rasanya ngenes ya, mengungkapkan perasaan relasi dengan Tuhan sampai seperti itu. Namun itulah ungkapan yang jujur, ya, ungkapan yang jujur. Dan kita tahu dalam tradisi kitab suci, Allah itu sangat berkenan pada hati yang remuk redam, hati yang hancur, yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dan persis itulah yang diwartakan kepada kita melalui bacaan pertama. Dengan keluh kesah yang diungkapkan oleh Sion, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Apa jawaban Tuhan? Tuhan meyakinkan umatnya ya, dengan satu sabda yang bisa menjadi pegangan kita juga. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakan, aku tidak akan melupakan engkau. Itu pada ayat 15. Sahabat peradaban kasih, Allah Maha Pengasih dan Penyayang yang tidak akan pernah tega meninggalkan umatnya terlunta-lunta. Ya, itu yang dijanjikan seperti yang diwartakan kepada kita dalam bacaan yang pertama ini. Mungkin kita juga sering mengalami seperti yang digambarkan dalam bacaan pertama. Kita mengeluh, kita mengesah. Kita mengatakan Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Kita mengalami pandemi yang tak kunjung selesai. Di masa pandemi ini, orang-orang yang kita kasihi, anggota keluarga kita dipanggil Tuhan begitu cepat, tak terkira, tak terduga. Sahabat-sahabat, rekan, pimpinan, atau mungkin anggota komunitas kita merasa bahwa Tuhan ini bagaimana? Orang-orang yang begitu baik, yang kita kenal hidupnya selama ini baik, dengan begitu cepat meninggal karena virus corona. Bisa jadi ini membuat kita juga berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Saya bisa mengatakan ini dengan mudah, tetapi saya tahu persis pribadi-pribadi yang langsung terkait erat, entah itu suami,
entah itu istri terhadap suaminya, suami terhadap istrinya, orang tua terhadap anaknya, anak-anak terhadap orang tuanya, yang mengalami kematian karena virus corona. Tentu tidak semudah seperti yang saya katakan, ya, bahwa Tuhan itu pengasih penyayang. Tuhan mempunyai rencana yang terbaik untuk orang-orang yang kita kasihi, yang meninggal dunia. Ya, bagi dia mungkin terbaik, lalu bagi saya, Romo, yang masih hidup di dunia ini, saya yang harus berjuang sebagai seorang ibu dan istri, merawat, mengasuh, membesarkan anak yang ditinggalkan. Aku kan dengan segala perjuangan dan susah payahku, sementara dia mungkin sudah enak-enak di surga. Tapi yang di dunia ini kan aku yang berjuang. Sahabat peradaban kasih, iman yang diajarkan kepada kita memang berada dalam ketegangan seperti itu. Namun kita boleh yakin dan percaya, sungguh-sungguh yakin dan percaya, karena Yesus sendiri yang kita renungkan pada masa Prapaskah ini mengalami hal yang sama. Kurang apa taat dan setianya Yesus kepada Bapa. Namun faktanya Yesus harus menanggung sengsara, penderitaan, bahkan kematian dengan cara yang paling mengerikan di dunia ini. Tidak ada dalam sejarah kemanusiaan satu kematian yang paling mengerikan diawali dengan proses penderitaan yang sedemikian dahsyat seperti yang dialami Yesus, Putra terkasih Bapa. Kita ingat sabda itu pada Minggu Prapaskah yang kedua diwartakan kepada kita. Yesus adalah Putra terkasih Bapa. Dengarkanlah dia. Tetapi putra yang terkasih itu pun harus menanggung penderitaan yang begitu hebat. Bahkan kematian yang keji, ya, penyalipan. Namun semua itu menjadi rencana Bapa untuk menyelamatkan kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Oleh karena itu, kalau kita melihat dalam konteks iman, harapan, dan kasih seperti ini, moga-moga seberat apapun penderitaan yang kita alami, kekecewaan atas kematian orang-orang yang kita kasihi di masa pandemi ini membuat kita dikuatkan. Saya mengatakan ini dari pengalamannya. Ketika saya kehilangan adik saya yang nomor 3, yang tanpa sakit. Demikian juga dengan ibu saya, yang dalam keadaan masih segar. Ya, lalu mereka meninggal begitu cepat. Semula adik, kemudian tidak lama kemudian ibu saya. Pribadi-pribadi yang tentu saya kasihi. Pribadi-pribadi yang mendukung dan mendoakan saya, dan saya berdoa untuk mereka. Tetapi nyatanya kehendak saya tidak bisa menghalangi kepergian mereka dengan cara yang tiba-tiba, jauh hari sebelum ada pandemi. Adik saya itu dipanggil Tuhan pada tahun 2002. Kemudian ibu saya dipanggil Tuhan tahun 2004. Hanya dalam selisih 2 tahun. Dan dua-duanya tanpa sakit. Tiba-tiba, ya karena serangan jantung kalau istilah sekarang ya, di desa ya disebut angin duduk. Tetapi begitulah, ya, saya belajar dari ayah saya yang mengajarkan kepada kami anak-anaknya, ketika ibu meninggal dunia dengan cara yang begitu cepat, juga adik yang nomor 3, ayah saya
tidak meneteskan air mata, tidak menangis. Tentu sedih, berduka, orang yang dikasihinya meninggal dunia. Tetapi dengan sederhana ayah saya mengatakan, ibumu juga adikmu sudah berbahagia di surga. Mengapa kamu harus menghalangi kebahagiaannya dengan kesedihanmu? Kesedihanmu itu bukan untuk dia, tetapi untuk dirimu sendiri. Maka dari itu ayo kita berbahagia bersama ibu, ya, bersama adik yang sudah berbahagia di surga. Hapuslah air matamu. Jangan berduka seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, itu juga yang dikatakan oleh Santo Paulus kepada umat di Tesalonika. Maka sahabat peradaban kasih yang terkasih, apapun persoalan kita, seberat apapun persoalan kita, sungguh ini bukan kata-kata retorika yang isapan jempol, tapi inilah realitas iman kita. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Maka seperti yang dikatakan pada ayat 13, bersorak-sorailah hai langit, bersorak-sorailah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Nah, pengalaman iman ini bisa meneguhkan pengalaman kita juga. Semoga meneguhkan pengalaman Anda dimanapun berada yang barangkali saat ini sedang mengalami kesulitan, kekecewaan, penderitaan, duka cita karena berbagai peristiwa yang tidak seperti kita harapkan. Kita tetap percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Allah yang panjang sabar dan penuh kasih setia, seperti dikatakan dalam Mazmur Tanggapan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tidak mungkin Tuhan yang pengasih dan penyayang itu membiarkan kita terlunta-lunta. Pengalaman saya, kesedihan yang saya alami ketika adik saya dipanggil Tuhan mendadak, serangan jantung. Baru telepon saya beberapa hari sebelumnya, baik-baik saja. Demikian juga dengan ibu saya, baik-baik saja. Habis saya kunjungi, ya, dan memasakkan saya, menyambelkan saya sambal bawang kesukaan saya. Seminggu kemudian dipanggil Tuhan. Tidak terduga. Tentu saya mengalami kesedihan beberapa saat. Tetapi kemudian seperti yang dikatakan oleh ayah saya, dan terutama hari ini seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, Allah itu pengasih dan penyayang. Tidak mungkin Allah melupakan dan meninggalkan kita. Pemazmur juga mengajak kita menghayati iman yang sama. Demikian juga Injil. Injil menghadirkan Yesus sebagai sumber kehidupan kita. Yesus sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Itu memberi pengharapan kepada kita bahwa sekali lagi mungkin di saat-saat kita mengalami kesulitan, kekecewaan, duka cita, kita masih punya pegangan, yaitu Allah pengasih dan penyayang yang selalu bisa dan luar biasa istimewa menjadi andalan kita. Mungkin kita juga mengalami persoalan yang remeh-temeh. Remeh-temeh artinya apa? Tidak menyangkut soal hidup dan mati, tapi kesulitan dalam bekerja sama dengan rekan kerja, bawahan dengan atasan, atasan menghadapi bawahannya, ada miskomunikasi. Itu juga membuat hati tidak nyaman, tidak enak.
Tetapi sahabat peradaban kasih yang terkasih, dalam semua peristiwa itu yakinlah Allah memberikan penghiburan kepada kita. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, terutama dalam diri Yesus Kristus Juru Selamat kita, yang hari-hari ini kita kenangkan sengsara, wafat, dan kebangkitannya secara istimewa di masa Prapaskah menuju Paskah ini. Semoga sahabat peradaban kasih yang terkasih dimanapun berada, tetap sehat, tetap semangat, tetap kuat, jangan pernah putus asa, karena Allah pengasih dan penyayang, sumber kekuatan kita. Tuhan memberkati. Bunda Maria melindungi. Semoga kita semua dan seluruh anggota keluarga kita dimanapun berada diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam